Oke, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Baik, wabarakatuh. oke teman-teman kenalin nama saya Cua atau Cucu Warsono. Di kampus biasanya dipanggil Cua sih. Saya di sini bertugas ngebantuin teman-teman buat melaksanakan pendaftaran ke Cyber University of Foreign Studies secara online-nya ya. Nanti akan dibimbing sama-sama. Nah, di sini juga udah hadir Bu Ana. Bu Ana Kusuma itu adalah mahasiswa pertamanya CUPS. Beliau angkatan 2017 dan beliau juga inisiator teman-teman. Jadi adanya CUPS itu berkat jasanya beliau gitu ya. Dan nanti akan ada penyampaian dari Bu Ana. Kita simak bareng-bareng ya. Ya, oke, sebelumnya kita buka acara malam kali ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan arahan dari Ibu Ana Kusuma. Silakan Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali ya teman-teman, isanya tuh sadar untuk mencari ilmu ya. Gitu ya. Saya di Korea ini adalah mixed married. Suami saya orang Korea, mualaf Korea. Dan saya di sini di Korea adalah guru bahasa dan budaya perwakilan Indonesia di Dignas Seoul. Di Indonesia saya lulusan dari UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, dan alhamdulillah saya sendiri juga bisa berkarir di sini karena saya sendiri juga terus belajar sampai hari ini. Jadi saya harap teman-teman sendiri juga sudah memilih untuk tinggal di Korea dan bekerja di Korea. Anda sendiri juga harus mempunyai planning, tujuan dan rencana yang panjang. Karena bagaimanapun juga Anda hidup di Korea ini adalah hidup sementara ya. Jadi hidup yang jelas, yang nyata itu Anda adalah di Indonesia. Ya, mungkin ya tidak tahu kalau misalnya takdir mengatakan bahwa Anda harus tinggal lama di sini seperti Mas Chua ya yang alhamdulillah bisa mendapatkan visa F2 ya. Itu kan dari Allah ya, hadiah dari Allah karena memang terus terang meskipun Anda belajar di sini gitu loh, Anda tetap harus bisa berbagi dengan teman-teman yang lain gitu karena kan itu adalah salah satu amal kita ya gitu kan, memudahkan orang lain untuk mencari ilmu itu adalah amal ibadah yang panjang sekali dan tidak tergantikan. Teman-teman sebelum Anda memulai kuliah, Anda harus sadar ya bahwa Anda masuk di CUF ini itu adalah Universitas Korea. Jadi tidak mudah. Akan semakin naik tingkat Anda semakin sulit. Karena di CUF ini yang mengajar Anda adalah semuanya profesor. Jadi tuntutannya tinggi dan Anda harus bisa masuk ke level mereka gitu loh. Mungkin pertama kali Anda akan merasa berat ya, berat, stres dan banyak sekali gitu. Ibaratnya orang naik gunung ya. Start naik gunung itu banyak ya, 100 orang. Tapi nanti di saat sampai puncak itu tidak akan sama dengan 100 orang gitu loh. Jadi orang-orang yang berhasil menahan semua kendala, cobaan itu akan yang menjadi pemenang ya gitu. Jadi alhamdulillah CUF ini misalnya itu meskipun dia cyber, tapi Anda setelah lulus dari CUF Anda bisa mengambil S2 di Korea ini. Gitu loh. Dan jadi jangan khawatir, kadang tuh, lah kamu kan cuma PMI, oh saya bisa cita-cita saya bisa ingin jadi dosen bisa. Sekarang tidak ada yang tidak mungkin. Jadi Anda sendiri harus memperbaiki hidup Anda itu dengan meningkatkan iman dan ilmu Anda gitu loh. Karena itu memang kunci ya. Tidak ada uang itu tidak akan berubah semuanya gitu loh. Nah, nanti Anda saat Anda kuliah ini 100% menggunakan bahasa Korea. Jadi Anda harus tidak hanya kuliah saja, Anda juga harus aktif di berbagai kegiatan. Kenapa? Kalau Anda aktif di berbagai kegiatan, Anda bisa mempraktekkan bahasa Korea Anda.
gitu loh, dengan tantangan yang ada gitu loh. Jadi terus kemudian kalau seandainya Anda tidak bisa dalam perkuliahan atau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Anda jangan diam. Karena kalau Anda sudah kuliah, Anda bukan SMA yang harus disuapin, tetapi Anda harus mandiri dan kreatif. Gitu. Kemudian banyak orang yang berkata, lah ngapain kuliah, toh nanti akhirnya juga cari duit kok. Oke, cari duit, tetapi Anda mempunyai kualitas yang lebih dibandingkan Anda sebelum kuliah. Anda harus berpikir bahwa ilmu itu manfaatnya itu akan beberapa tahun kemudian, bukan hari ini. Ibaratnya Anda nyimpan investasi, ibaratnya Anda menyimpan deposito. Manfaatnya itu akan dirasakan di kemudian hari, bukan hari ini. Itu yang harus Anda pikirkan. Kemudian saat Anda nanti kembali ke Indonesia, Anda juga bisa lanjut S2 di Indonesia atau lanjut kuliah di Indonesia. Karena CUF teman-teman kita yang di Indonesia yang lulusan dari CUF sudah terdaftar di Dikti Indonesia. Jadi sudah disamakan. Anda bisa lanjut juga S2 di Indonesia. Jadi setelah Anda lulus dari S1 CUF ini banyak hal yang bisa Anda kerjakan. Jadi intinya jadilah orang yang sekali dayung, 2-3 pulau terlalui. Saat di Korea ini, manfaatkan waktu Anda sebaik mungkin. Karena Anda di Korea ini adalah hidup Anda sementara, bukan selamanya. Mungkin itu saja ya. Jadi Anda harus kreatif dan banyak bertanya kepada senior. Mungkin itu saja. Terima kasih dan jangan lupa Anda harus selalu membantu orang lain, menyebarkan bahwa mencari ilmu, belajar itu adalah penting. Mungkin itu saja dari saya. Silakan nanti arahan dari Mas Chua diikuti dan kebetulan Mas Chua di sini adalah ahli di bidang untuk komputernya ini ya. Silakan nanti kalau misalnya ada hal-hal yang tidak jelas dan perlu ditanyakan, silakan Anda jangan segan-segan untuk kita share di grup. Oke, mungkin itu saja ya Mas Chua ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana atas penyampaiannya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ada di sini. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya. Ini ada sedikit penyampaian dari saya teman-teman ya. Oke, yang pertama ini nama kampusnya Cyber Hankook University of Foreign Studies ya. Jadi ini bentuk digitalnya dari Hankook University of Foreign Studies gitu teman-teman ya. Ada jargonnya itu join CUPS, go global. Kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, info aja ya teman-teman. Beberapa tahun yang lalu itu Pak Jokowi pernah ke kampus HUPS ya, Hankook University of Foreign Studies. CUPS ini adalah bagian dari HUPS juga teman-teman gitu ya. Sebentar, ini adalah salah satu mahasiswa namanya Mas Andrian. Beliau udah pulang, udah di Indonesia. Sekarang bekerja di DA Battery Solution Indonesia. Beliau mahasiswa CUPS angkatan 2017, jadi seangkatan sama Ibu Ana tadi, jurusan bahasa Korea. Ini dia lagi kerja ya teman-teman, kita lihat dulu. Batam Y minus 속도 11인데요. 속도 10. 한 번. 안 간다고요? Nah, yang kedua ini adalah Mas Heru ya. Mas Heru ini sekarang dia kerja di Hyundai Engineering di Indonesia ya. Beliau ini udah alumni. Jadi salah satu lulusan Cyber University of Foreign Studies di tahun 2021. Jurusan bahasa Korea juga. Nah, sekarang udah kerja di Hyundai di Indonesia, teman-teman. Oke. Nah, di sini CUPS itu adalah salah satu universitas cyber pertama di Korea ya, yang mendirikan studio canggih hingga UHD. Terus pengoperasian kampus mobile yang mengoptimalkan fungsi smartphone agar mengikuti perkuliahan kapan saja, di mana saja dengan baik. Ya teman-teman, kalau udah masuk CUPS ini,
Teman-teman bisa buka perkuliahan tuh di mana aja, teman-teman. Kapan aja. Waktu senggangnya teman-teman kapan bisa. Jadi bisa di HP, bisa di laptop, bisa di iPad, kayak gitu. Bisa di tab juga. Fleksibel lah. Terus persyaratannya apa? Persyaratannya itu yang pertama ijazah SMA ya, ijazah aslinya. Terus yang selanjutnya ini yang berbentuk scanan atau foto ya. Itu ijazah, paspor, ID Korea. Nah, buat yang swasta cukup KTP Indonesia. Buat yang swasta atau yang masih di Indonesia itu KTP Indonesia nggak apa-apa. Jadi nggak perlu ID Korea. Terus akte kelahiran, kakak, dan KTP ayah dan ibu. Itu ya yang harus di jecul nanti ke kampus lewat ibu anak. Ada jurusan apa aja teman-teman di CUPS ini? Sebenarnya banyak ya teman-teman. Cuman yang jadi favorit mahasiswa CUPS selama ini tuh yang pertama bahasa Korea, yang kedua bahasa Inggris, ada juga bahasa Indonesia gitu ya. Silakan nanti bisa jadi pertimbangan teman-teman mau ngambil yang mana. Nah, ini pendaftarannya mulai kapan untuk sesi 1? Untuk sesi 1 itu dibuka dari tanggal 1 bulan 6 sampai tanggal 13 bulan 7, teman-teman. Jadi nggak perlu selesai malam ini juga nggak apa-apa pendaftarannya ya. Nah, ini alur pendaftarannya, teman-teman. Oke, jadi dalam setahun CUPS membuka 2 kali pendaftaran mahasiswa baru. Yang pertama semester ganjil itu di bulan Desember sampai Februari. Yang kedua semester genap ya sekarang ya, Juni sampai Agustus itu buka pendaftaran. Nah, tahapannya apa aja? Ya, langkah pertama itu kita menyiapkan persyaratan pendaftaran kayak dokumen-dokumen kayak gitu ya, apostil kayak gitu. Yang kedua, kita nanti malam ini kita akan melakukan pengisian formulir pendaftaran secara online di websitenya CUPS ya. Terus yang selanjutnya itu kita juga mengisi perkenalan diri. Selanjutnya tes potensi akademik yang bentuknya nanti ujian ya. Ini bisa kapan aja, bisa sekarang, bisa besok. Terserah teman-teman itu ya. Kalau sekarang bisa, sekarang nggak apa-apa. Nah, yang keenam itu pengumpulan dokumen pendaftaran yang udah kita bahas di grup ya, yang tadi. Ya, coba buka tanya jawab dulu. Silakan, ada nggak? Langkah 5 bisa berapa kali? Tes itu cuma sekali aja ya, hati-hati. Nah, tes potensi akademik ini nanti teman-teman akan melakukan ujian dalam bahasa Korea ya, pengetahuan umum. Nggak usah takut, itu mudah kok. Tapi harus sekali beres. Itu ya, nggak boleh belum selesai terus ditinggalin terus masuk lagi, itu nggak boleh. Karena ini cuma sekali buka. Nanti ribet lagi urusannya kalau misalkan nggak selesai. Nah, makanya dipertimbangin teman-teman. Kira-kira bisa nggak malam ini gitu. Kalau misalkan nggak bisa, waktunya nggak cukup, bisa dilanjut besok. Nanti saya kasih tahu gimana caranya. Ini langkah kelima ini, tes potensial akademik ini, durasinya 1 jam. Gitu. Oh iya Kak, seumpama Kak ya, langkah 1, 2 udah nih. Langkah 4, 5-nya dikerjakan besok itu nggak apa-apa Kak? Bisa. Oke. Asalkan, pokoknya langkah 1, langkah 2 selesai, langkah Ya, selanjutnya bisa dikerjakan besok. oh, Minimal sampai langkah 2 pengisian formulir. pengisian. Oke. Langkah laptop Kak? Fotonya background merah atau putih, Kak? Itu bebas. Atau yang di-upload bebas ya? Bebas. Nggak pakai background juga nggak apa-apa. Pakainya apa Kak? Fotonya bisa nyusul kan ya, Kak? Foto bisa nyusul. Silakan masuk ke alamat sini ya.
Iya Kak, bentar Kak. www.cups.ac.kr. Oke, yang di laptop dulu. Nah, yang di Iya. sini ya. Lihat Iphak Iya. Ane. Terus sorot ke sini yang coklat. Iphak Jiwan Sento. Di laptop bisa pakai bahasa Indonesia ini Kak, apa pakai bahasa Indonesia aja? Oke. Jangan dibiasain pakai bahasa Indonesia ya. Oh ya udah pakai bahasa Korea aja ya. Pakai bahasa Korea. Udah sampai halaman sini, halamannya. Udah. Kalau udah, klik yang Jiwonso Chaksong. Jiwonso Jiwon Chaksong. Chaksong. Nah, ini ada Ya. step-stepnya ya. Di scroll ke Ya. bawah. Terus yang ini, yang bahasa Korea aja, Jiwon Hagi, biar sama. Jiwon Hagi klik. Oke, scroll ke paling bawah juga. Nah, di sini ada Wimoden Sahange Dongiham, klik yang Dongiham. Selanjutnya Jiwonso Chaksong. Atasnya dipilih Dongeham juga, Bang. Udah otomatis. Oh, Kan di otomatis. sini Wiye Modern Sange Dongiham. Yang di atas didongi semua berarti. Jadi nggak perlu satu-satu. Dongiham ini Kak, yang tiga ini Itu otomatis ya Kak. Oh, otomatis. Kan ada Dongi Haji Anam, terus Iya. Dongiham. Udah gitu, Jiwonso Chaksong. Nah, nyampe ke halaman sini ya. Jiwon Chaksong. Jiwon Chongbo. Jiwon Chongbo. Jiwon Chongbo. Udah ya. Iya. Nah, di sini teman-teman ada yang transfer nggak? Yang dari D2, D3 gitu? Nggak ada ya? Dari SMA Nggak semua. ada. Kalau gitu Iya. pilih yang Sinipak. Yang ini freshman. Sini Pak. Freshman. Freshman ya. Iya. Freshman. Oke. Terus pilih jurusan yang diinginkan. Di antara semua jurusan yang ada di sini, di antara semua jurusan yang ada di sini, yang dikhususkan untuk Wegukin atau orang asing, cuman Hangguko Hakbu, cuman bahasa Korea. Maksud saya dikhususkan. Nah, di sini ada kan Korean for Foreigners. Oh iya. Jurusan bahasa Korea untuk foreigners ya. Yang lainnya nggak ada. Nah, maksudnya gimana? Kalau misalkan jurusan Hangguko Chonggong atau Korean for Foreigners ini, nanti pembawaannya walaupun menggunakan bahasa Korea akan lebih slow, akan lebih mudah dimengerti gitu. Jadi dosennya ngomongnya pelan-pelan karena ditunjukkan untuk foreigner, untuk orang asing kurikulumnya. Tapi kalau jurusan lain atau jurusan nih Hangguko Gyeokchonggong yang ini ya, ini tuh penyampaiannya buat orang Korea teman-teman. Jadi yang sekolah di Cyber University of Foreign Studies ini bukan cuma orang Indonesia atau orang asing, orang Korea juga sekolah di sini, kuliah di sini. Oh iya. Gitu bedanya ya. Jadi buat pertimbangan aja daripada teman-teman nanti Susah ya. kesusahan. Iya betul. Mendingan ngambil yang Korean for Foreigners. Bang, mau tanya Bang. Toh nanti juga setelah teman-teman ngambil jurusan ini, teman-teman juga bisa ngambil jurusan lain, double degree nantinya. Iya, double degree-nya maksudnya setelah ambil jurusan ini gitu. Iya, jadi kalau menurut saya, saran saya gitu ya. Jadi yang jadi main atau main major atau jurusan utamanya itu yang ini aja, Korean for Foreigners gitu. Berarti ambilnya yang apa ini, Pak? Hangguko Hakbu. Hangguko Hakbu. Terus Korean for Foreigners yang ini. Hangguko Chonggong. Oke. Ini yang paling mudah. Mas Jua mungkin masukan ya. Kalau kebetulan saya kan sekarang ngambil jurusan pertamanya jurusan utamanya Hangguko Chonggong. Sekarang saya ngambil di Hangguko Kyuyuk di sini. Apa sih jurusan pelengkapnya? Ini kalau di sini ini
kalau di Korea Language Education itu kalau misalnya di Hanggukyuk ini bahasanya sudah tinggi. Jadi minimal bahasa Korea Anda sudah mencapai level 5 gitu loh. Topik 5. Jadi bahasanya udah kebanyakan bahasa lebih ke arah bahasa psikologi gitu loh. Jadi berat saya sendiri aja berat gitu loh. Yang tiap hari 24 jam bahasa Korea berat gitu kan ya. Makanya saya juga bahasanya makanya belum bisa selesai gitu karena di sini hampir 85% itu adalah orang Korea gitu loh. Orang Korea aja susah apalagi kita gitu orang asing gitu loh. Tapi kalau misalnya Anda mau coba ya silahkan gitu loh. Nggak apa-apa gitu loh. Mungkin gambaran seperti itu ya gitu loh. Jadi Anda misalnya harus jelas gitu loh, tujuannya Anda ngambil bahasa Korea nanti lanjutnya kemana. Kalau saya kan karena saya di sini adalah guru, jadi mau nggak mau saya harus ngambil di sini di Korea di Hanggukyuk gitu loh. Karena saya guru di sini harus punya ini gitu loh. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan ngambil karena gengsi gitu loh, tapi ambil sesuai dengan kebutuhan Anda di masa depan gitu. Itu ya. Nah, sekarang yang disarankan itu gini aja dulu. Jadi dari bahasa Korea nanti kita bisa ngambil double degree-nya mau pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nanti ada penyampaian khusus ya. Jadi sekarang untuk tahap ini dulu aja Kak Chua. Apa? Untuk tahap ini aja sekarang. Iya benar, tahap ini dulu aja dulu. Iya. Nanti ya, itu pembahasan yang berbeda soalnya. Iya. Ini udah 3 poin ya. Terus poin selanjutnya Chonyong Sontek. Nah, ini tuh teman-teman di sini pilih yang Bumoga Modu Wegukin atau International Admission. Jangan salah pilih ya. International Admission. Nanti kalau misalkan nggak milih yang ini, teman-teman harus bayar buat pendaftaran. Kalau milih yang ini gratis pendaftarannya. Itu ada pop up di oke aja. Yang mana Kak yang di oke Kak? Ya ini ada nggak pop up-nya? Iya. Yang ada tulisan. Iya, Wakin itu ya. Iya, oke. Udah ya, kepilih yang Bumoga Modu Wegukin. Udah semua? Sudah. Terus, nah sekarang tinggal Kibon Songbo atau informasi umum. Silakan di sini teman-teman tulis nama sesuai ID card saja, nggak perlu pakai Hangul ya. Sesuai ID card. Samain dengan itu ID card yang namanya dibalik itu ya Kak? Betul. Sesuai ID card. Samain sama ID card. Caps lock semua ya Kak? Kapital semua? Kalau ID card belum keluar? ID card belum keluar, samain di paspor aja. Terus ini diisi sesuai itu ya, sesuai jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan. Udah, kita masuk ke poin yang Jumindeng Nokbono. Ini kita klik yang ini, Wegukin Deng Nokbonoga Omnen Kyongu. Ini yang punya ID card tetap dicentang Kak? Ya, yang punya ID card, yang nggak punya ID card ininya dicentang. Habis itu isi tanggal lahir. Oh, itu ada yang dekat bandara ya tinggalnya. Suara pesawat. Oke, udah diisi kayak gini. Sudah. Kalau udah, kita masukin nomor telepon di sini. Telepon yang aktif ya. Kalau misalkan posisinya di Indonesia atau di negara lain, cari di sini. Selanjutnya Bisang Yolapco. Ini kalau misalkan ada nomor telepon lain, silakan masukin. Kalau misalkan nggak ada, pakai yang di atas aja. Samain. Samain aja ya Kak ya? Ya.
Di sini dituliskan alamat email yang aktif ya. Iya. Salah. Nah, untuk mengisi alamat ini, teman-teman, kalau misalkan yang di Indonesia, klik yang ini. Ya, di centang yang ini. Kalau di luar Korea ya, yang overseas resident. Tapi kalau yang di Korea, yang ini, yang Upyeon Bono Chakki. Yang hitamnya diklik, Chakki. Ada pop-up di sini nggak? Iya. Ada. Yang Chuso Chatgi di situ. Ya. Nah, masukin di sini alamat yang 3 kata tadi. Oh, Myeon. Myeon sama nomor rumah. Gitu. Misalkan saya Baeksan Myeon 183, terus Komsek. Kalau untuk yang di luar Korea, pilih yang mana tadi, Kak? Yang ini. Di checklist itu. Checklist yang Hewe, Gojuja, yang nggak bisa, alamatnya kirim ke kolom komentar. Nah, buat yang di Indonesia, tadi saya ulangin lagi, yang ini nih. Klik yang ini, dicentang, ya. Terus nanti pilih negara. Itu Kak alamatnya di komentar. Oke. Mana Indonesia tuh? Di atas tadi Indonesia. Indo di atas. Di atas, di paling atas. Tadi. Oh, ya. Nah, gini aja udah. Buat yang di Indonesia ya. Centang sama cari Indonesia di sini. Ya. Ini kan masukin dari Dunsan Ilro 142, terus Komsek. Nah, habis Komsek di bawah tuh muncul hasilnya. Oh, di bawah. Di bawah sini kelihatan nggak? Kelihatan. Alamat lengkapnya. Oke. Klik. Komsek nah, nanti otomatis di sini. Nah, di sini di kolom yang keduanya itu nama gedung atau nama perusahaannya. Yang kolom samping alamat itu di siapa, Kak? Ini nama pabrik atau nama gedung apartemen atau nomor gedungnya. Yang lain bisa lanjut ke nationality atau Kupcok. Di sini cari yang Indonesia. Nah, selanjutnya yang Dongpoyobu itu teman-teman pilih yang ini Bidesang. Ya, not a overseas foreign or foreigner. Itu yang Changyeobu juga Bidesang. N atau A itu ya, Pak? N garis miring A ya? Iya, yang NA. Yang Dongpoyobu Bidesang, yang Changyeobu juga Bidesang. Yang nationality Indonesia. Udah? Kalau udah lanjut ke Hangyo Okjikjang Chongbo. Sini karena kita dari SMA semuanya, pilih yang Gojol. Koin kodong Hakyo ini kita pilih yang Hewe karena kita nggak ada yang SMA di Korea Selatan maupun di Korea Utara kan. Kita cari negaranya di mana, di Indonesia. Sini ya. Yang sejejinya cari Indonesia, habis itu corop nyondonya, tahun kelulusannya kapan? Ingat nggak tahun kelulusannya kapan? Ada yang bareng nggak nih? Lulus tahun 2012. 2015. Oh. 16 itu bareng sama saya itu. Tua banget saya. 18.
18. 18 masih hijau itu. Iya, masih banget. 18 hadir. 18 hadir. Ya. 20 Oke, hadir. selanjutnya. Oke, udah. Nih, diperhatiin ya. Ini ada bintangnya, ini enggak. Berarti yang enggak ada bintangnya boleh untuk tidak diisi. Yang TH ini dilewat aja. Karena kita dari SMA semua. Terus Itu kalau kepencet gimana Kak ngebatalinnya? kepencet. Ya. Nggak usah di apa-apain pencet kayak gini kan. Ya. Nggak usah, nggak apa-apa. Terus kita masuk ke menu selanjutnya di sini. Cikjang Chongbo. Kita isi yang ada bintangnya aja. Cari Mujik sama Mujik. Kita isi yang Mujik semua ya. Nah, ini tulis nomor rekening ya. Cari pakai contoh Uri. Ini nanti yang buat bayar kuliahnya, Kak. Ini buat pengembalian kalau misalkan ada pembayaran lebih gitu. Oh. Kelebihan bayar nanti dikembalikan ke alamat ini, ke nomor rekening yang ini. Yang Yegemju-nya itu pemiliknya. Sesuai sama yang di buku tabungan ya. Oh iya, Kak. Gitu. Bentar, Kak. Itu aja Bu. Habis itu Kak Hana Bank itu yang Kep Hana itu ya? betul. KEB Hana. KEB Hana ya. Kalau misalkan teman-teman nggak punya nomor rekening Korea, pinjam punya temennya aja. Tapi nanti kalau ada kelebihan bayar, masuknya ke rekening temennya. Ke rekening saya aja. Saya juga bisa nih. Ini saya kasih tahu di sini. Rekening temennya Bentar, itu keterangannya pakainya apa, Kak? Kenapa? Pakai Uri. Kalau pakai rekening temennya keterangannya apa? Enggak ada keterangan. Masukin aja nomor rekeningnya. Nama pemiliknya siapa, rekeningnya bank apa, terus nomornya berapa. Gitu. Ya udah. Oke, Kak. Oke. Nah, untuk kolom ini, teman-teman tahu CUPS dari mana nih? Boleh. Saya dari Bu Ana. Nggak ada buat. Dari sini aja. Dari yang nomor 1 aja nggak apa-apa. Nomor 1 aja, Kak. KWD Jahakseng sama Coropseng, artinya dari mahasiswa sama lulusan. Terus di sini masukkan password yang mudah dimengerti, yang mudah diingat sama teman-teman ya. Paspor 2 kali. Paspor email apa gimana? Oh, ini Terserah. password langsung. Ini Nggak bikin password, ID-nya. password buat ID-nya nanti dia itu sendiri. Oke. Ini sih password ya 2 kali. Jangan sampai lupa. Besar kecil ngaruh. Nah, ini digunakan saat login pembelajaran nanti. Harus Oke. diingat katanya gitu. Terus huruf, angka, sama itu tanda khusus kayak bintang pagar kayak gitu. Sangin ya. Dari 9 karakter sampai 12 karakter. Allah aja. Berarti itu merah-merah di bawahnya sampai hilang apa gimana? Enggak perlu, coba aja. Nggak perlu. Pokoknya Udah. dari 9 sampai 12 karakter terdiri dari huruf, angka, sama tanda khusus bintang pagar. Terserah. Yang Bang, penting harus itu diingat. bawahnya paspor nggak ada packagingnya, Bang. Di video ada, Bang. Hah? Di bagian bawah password kan ada packagingnya kalau di video, kalau di sini nggak ada ya. Oh iya baru nggak saya juga.
Kayaknya baru ini. Nah, pembaruan pagar. Udah ya, udah sampai paspor. Nah, di Rusak. sini untuk foto sekarang bisa nyusul. Foto. Catatannya itu 50 KB minimal. Maksimal 50 KB. Kalau lebih dari ini karena harus konversi, jadi nanti dulu aja nggak apa-apa kalau untuk foto. Berarti skip aja langsung kayak. Skip ya, langsung ke Jecul Hagi. Udah lihat layar saya udah? Udah. Nah, kayak gini kan tampilannya. Ada foto, terus di sini ada Suhombono. Nah, Suambono itu ini apa sih nomor daftar? nomor pendaftarannya, Bu ya? Itu harus jangan hilang itu. Anda harus catat itu, kalau misalnya hilang lupa udah nggak bisa masuk itu. Baik, Bu. Dicatat di HP atau di mana sama apa passwordnya jangan lupa. Nanti untuk melanjutkan yang dipakai buat login itu Suhombono sama Bimilbono. Bimilbono yang tadi ditulis. Kalau udah kayak gini semua berarti udah beres. Di step pertama yang ngisi biodata tadi ya. Iya. Tuh, step selanjutnya yaitu Cagisoge atau perkenalan. Ada ini step 3-nya diklik aja. Informasi ini teman-teman klik yang step 2. Lanjut. Oke. Nanti bakalan ada udah diklik yang step dan akan muncul kayak gini. Kolom ya. Tinggal isi aja atau gimana, Kak? Nah, 2 kolom ini sampean kan Cagisoge-nya ditulis semuanya ya. Itu satu lembar gitu. Ya, Nanti itu dibagi 2 aja. Saya ada 2 setengah. lembar Kak ini, Kak. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kalau yang 1 lembar di sini setengah, di sini setengah. Jangan melebihin dari 600 kata. Kalau kurang nggak apa-apa. Nah, ini 600 pas. Kalau ini kan 471. Gitu. Iya. Pokoknya Ini kalau jangan lebih dilewatin dari dulu nggak apa-apa 600. ya? Kalau kurang nggak apa-apa. Tapi kalau ini misalkan di skip dulu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Aku Oke. kasih gambaran ya. Kalau udah dari Iya. sini, diisi nanti, terus term dan G di bawah. Oke. Oke, saya isi dulu bentar, Kak. Kalau ini ini bagian sekarang nggak apa-apa. Ini diloncat ada juga nggak pembagian- apa-apa. Misalkan sekarang mau ujian dulu nih. Nggak apa-apa, sekarang ujian. Besok tinggal ngelanjutin yang ini gitu. Baik. Ini untuk yang perkenalan itu dibagi 2 gitu, terserah kita mau ambil dari tengahnya mana gitu. Apa kolom 1 itu perkenalan umumnya, keduanya baru. Kalau kolom 1 itu perkenalan diri. Data diri ya. Kolom 2 itu personal statement. Jadi dari masuk kuliah sampai lulus tuh mau gimana rencananya kayak gitu. Oh iya. Gitu ya. Terus ke term dan G yang ini. Di sini Sebentar, Kak. data diri ya. Maksimal itu term dan G, habis itu bakalan muncul tampilan kok iklan. Itu yang merah nggak usah dicek-cek. Tampilan iklan. Yang merah mana ya? Yang tulisan di bawah kotak-kotak itu kan ada tulisan itu tuh. Nggak usah itu. Yang mau langsung sampai aja checklist juga nggak bisa di checklist itu kayaknya. Oh, oke. Nah, ini jangan diklik dulu, coy. Sampai sini kan? Ada tulisan Engsi Hagi. Kalau misalkan sampean ngeklik Engsi Hagi ini, berarti langsung ujian sekarang juga. Dan ini yang saya sebutkan cuman bisa 1 kali pakai. Iya. Nah, gitu kalau misalkan udah siap, waktunya udah ada nih 1 jam ke depan gitu, silakan klik Engsi Hagi. Tapi kalau belum, jangan dulu nggak apa-apa. Lihat dulu aja. Perhatikan, habis langkah ini nanti apa gitu.
Isi Jagisoge dulu aja nggak apa-apa Kak ya? Jagisoge boleh. Tapi ini perhatiin dulu ya. Setelah ini harus ngapain? Iya. Nah, di sini. Nah, dari Jagisoge itu teman-teman nanti akan dapat nilai 70 dari 30. tes akademik 30. Nah, Kesannya nanti tadi kalau misalkan Jagisogenya sudah saya isi. kalau misalkan Jagisoge udah keisi, terus psikotesnya udah keisi, nanti tulisannya Engsi Walyo di sini ya, merah. Yang tadinya tulisan Engsi nilainya langsung Hagi yang keluar ya, warna Kak? biru akan menjadi Engsi Walyo kalau udah selesai. Nah, pendaftarannya tuh sampai sini aja. Udah selesai pendaftarannya. Buat yang ini, yang step 5 itu nanti yang kita kirim ke Bu Ana itu. Foto-foto Dokumen tadi ya. dokumen yang kita kirim ke Bu Ana, kalau udah semua nanti otomatis ini keisi. Jadi kita cuman sampai step 4 atau psikotes. Ya, psikotes. Yang ini sampai sini udah ya. Pendaftarannya selesai. Gitu. Nah, itu Jagisogenya kalau misalnya kita tadi udah keisi, kita mau tambahin lagi nanti selanjutnya itu bisa nggak Kak? Ada perubahan gitu? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke. Tinggal masuk lagi aja. Nah, cara masuknya. Cara masuknya itu kita masuk ke kayak langkah pertama tadi ya. Oh iya. Masuk ke web sini. Itu Terus ke login. IPAK Ane. IPAK Ane. IPAK Jiwon Sento lagi, baru kagi. Nah, udah di sini. Tadi kan nomor ini, yang ini nih, yang diklik. Iya, betul. Nah, kalau misalkan mau mengulangi atau mau masuk lagi yang ini, Jiwon Sok Kwali. Sebelahnya. Oke. Berarti kalau mau upload foto yang tadi kurang itu bisa di situ juga. Iya, di sini. Nah, di sini masukin ID yang tadi ya, Suhombono-nya, ID pendaftaran, sama password yang udah diisi. Klik login. Gitu. Nah, nanti kan tadi kan login gitu ya, Suhombono sama itu. Iya. Nah, nanti kalau udah masuk lagi kayak gini nanti bentukannya bisa diklik di sini. Kalau mau ngelanjutin, kalau yang Jagisoge belum, klik Jagisoge. Kalau yang psikotes belum, klik yang step 4. Atau bisa di sini. Jagisoge belum, klik Miwalyo-nya. Kalau psikotes belum, klik yang. Jadi PR teman-teman tuh cuma 2 step lagi, step 3, step 4 gitu ya. Step 5 abaikan. Yang penting step 5 ini teman-teman udah ngirim data ke Bu Ana. Yang kemarin kurang segera dilengkapi. Nah, ini buat yang mau ngedit nama atau foto di sini ya, step 1, klik step 1-nya ya. Nah, di sini ada Wonso Sujong Hagi. Ini buat ngedit ya. Iya. Klik yang ini kalau mau ngedit. Nah, tadi yang harus bayar itu karena ngisi yang tadi yang international admission itu. Ingat nggak? Yang Bu Moga, Modu, Wegukin kalau misalkan bukan ini, nanti harus bayar dulu baru harus ikut ujian. Tapi kalau yang di sininya udah ini, nggak perlu ikut ujian. Nggak perlu ikut ujian lagi. Nggak perlu bayar, coy. Nggak usah ujian mah enak. Ya nggak lulus dong.